Baik, halo ya. Selamat berjumpa kembali di video kedua ini. Kita akan membahas tentang YED Graph Editor untuk praktek basis data. Adapun rujukan untuk kita praktek itu ada satu materi bagus ini dari Universitas Terbuka, panduan untuk melakukan praktik ya, atau praktikum ya, basis data membuat ERD. Tahapannya kurang lebih ini sudah diberikan ya. Kita pakai ini sebagai studi kasus kita untuk belajar basis data. Jadi ini merupakan salah satu modul di pembelajaran basis data. Jadi tahap yang kita lakukan yang pertama kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Kemudian kita menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kunci atau key-nya. Kemudian kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan atau relasi, ya, himpunan relasi di antara himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key-nya. Kemudian kita menentukan derajat relasi ya untuk setiap himpunan dan kita melengkapi dengan himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif ya key-nya. Nah, objek entity relationship itu ada seperti ini. Ini disebut entity ya, entity dengan atribut ini ya. Ada namanya di sini nanti atributnya. Kemudian ini entity lemah, kemudian relationship lemah dan keterangannya seperti itu, atribut primary key. Kemudian ini kardinalitasnya ya, seperti yang kita sajikan. Nah, pelaksanaannya di sini kita akan coba buat ini. Ini studi kasusnya ya. Jadi sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Kemudian data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai dengan situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, berdasarkan contoh kasus di atas, maka dilakukan tahap ERD sebagai berikut ini ya. Yang pertama, kita mengidentifikasi menetapkan seluruh entiti yang terlibat ya. Untuk melakukan identifikasi seluruh entiti, Anda harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus yang sampai menemukan entitas. Dari contoh kasus, kita mengidentifikasi ada 3 entitas, yakni dokter, pasien, dan administrator. Ya. Nah, kemudian yang kedua, menentukan atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kunci atau key-nya. Ya. Pada tahap kedua, yaitu menentukan ya, atribut dari entiti ya, yang telah teridentifikasi pada tahap pertama. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap ini ya. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus ya. Namun jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan berdasarkan intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh berikut ya. Dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, kemudian waktu kerja. Pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, alamat, jenis kelamin, nomor handphone. Sedangkan administrator memiliki atribut ID admin, nama admin, waktu jaga. Ya. Nah, setelah kita menentukan atribut untuk setiap field dari masing-masing entity yang kita sudah siapkan dan yang kita sudah identifikasi, selanjutnya kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasinya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat bersama-sama. Setelah mendapatkan entiti dan atribut, tahap 3 adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan ya beserta kunci tamu atau foreign key. Dalam menentukan relasi ya, salah satu cara untuk mempermudah adalah dengan membuat matriks relasi antar entitas. Nah, sebagai contoh matriks relasi dapat dilihat pada tabel 2 ini. Jadi kita buat tadi entitas satu dokter, pasien, dan administrator seperti ini ya, kolom kemudian barisnya, kemudian kita akan memetakan ya, misalnya pasien terhadap
pasien, ya sorry, pasien terhadap dokter. Jadi pasien diperiksa oleh dokter gitu ya. Kemudian administrator, dia nanti administrator ini terhadap dokter dia menyerahkan data, ya. Data apa? Data yang oleh pasien, administrator dengan pasien di sini administrator melayani pasien. Dokter memeriksa pasien, ya. Dokter nanti menyimpan data ya ke administrator, nanti diserahkan kembali datanya ya. Kemudian pasien nanti mendaftar melalui atau akan dilayani oleh administrator. Oke. Tabel 3.1 mana itu? Salah ini harusnya tabel 2 ya. Merupakan matriks relasi yang memungkinkan antara setiap entiti ya. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah dari kiri ke kanan ya. Sebagai contoh dokter dengan pasien ya. Dokter dengan pasien berarti nanti dia relasinya adalah memeriksa ya. Dokter dan pasien memeriksa ya. Kemudian dokter dan administrator seperti yang saya sudah sampaikan ya. Jadi tahap ketiga kita sudah selesaikan menentukan relasi antar entitasnya ya dengan cara membuat matriksnya seperti ini, dan yang keempat itu kita menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Nah, bagaimana? Mari kita lihat. Langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi ya. Untuk penambahan relasi dapat mengacu pada tabel titik 2 ya. Tabel 2 ini relasinya. Berikutnya adalah sesuai dengan tahap 4 yaitu penambahan derajat kardinalitas ya. Penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, Anda harus memahami kasus antar entiti. Apakah entiti tersebut satu ke satu ke banyak, atau banyak ke satu, atau banyak ke banyak. Ya. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan rangkaian kasus berikut ini ya. Kasusnya begini. Banyak dokter memiliki banyak pasien, ya. Banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Banyak administrator pada banyak menyerahkan banyak data kepada banyak dokter, dan banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Sehingga kasusnya begini ringkasannya, bahwa dokter dengan pasien itu relasinya adalah MN ya, banyak ke banyak. Begitu juga dengan dokter ke administrator dan administrator ke pasien. Nah, hasilnya nanti kira-kira untuk menggambarkan entitinya ini begini ya. Dokter, jadi entitas kan ada tiga ya, dokter, administrator, pasien ya. Nah, itu ya. Jadi sampai di sini kita sudah mendapatkan gambaran entitas. Nah, ini akan kita coba gambar dulu ya. Kita akan coba gambar dulu apa namanya ini rangkaian seperti ini ya. Atau ERD ini kita akan coba gambar menggunakan eh, aplikasi yang bernama ini. Apa nih? IED ya. Nah, ini kita bisa file kemudian new ya. Dan new saja. Untuk mudah-mudahan bisa terlihat. Ya bisa, kalau tidak bisa terlihat saya geser sedikit. Nah, terlalu lebar juga ini ya. Oke, saya pindahkan dulu dia punya punya gambar ya. Oke, saya bawa saja. Nah, ini. Hmm. Jadi di sini kalau Anda lihat dia punya ini kan lembar kerja ya, lembar kerja di sini adalah diagramnya. Karena kasus kita kali ini mau buat ERD, maka di sini teman-teman ini bisa setting dia ambil yang entity relationship. Nah, ini aktifkan ini. Kalau mau BPMN, flowchart, ada juga yang lainnya, tapi kita fokus ke ERD ya, entity relationship. Ini ada entity ini tinggal kita angkat saja baru seperti ini, klik kanan klik dua kali, namanya apa? Namanya tadi apa? Dokter ya. Dokter. Itu ya.
Kemudian dengan apa tadi? Nah ini, dokter, administrator, pasien. Nah, kita buat dulu entitanya supaya apa namanya? Supaya kemudian lagi satu, nah, dokter, dokter. Oke, pasien lagi administrator. Nah, tadi itu kita buat atribut ya. Atributnya ini, ini ke sini, kita pakai relasi ya. Atributnya apa? Nama dokter. Atribut. Kalau atribut yang key ini pakai ini di sini misalnya ID dokter. Ya, itu ya. Kita dirapikan dulu. Ya. Ya, silakan dilengkapi masing-masing atributnya apa. Ini harusnya ada ini juga, sorry, di sini ID administrator. Panjang di admin saja. Ini edit pasti. Ya, jadi begitu. Teman-teman nanti tinggal melengkapi ya beberapa atribut dan kemudian relasinya ya. Relasi ini. Relasinya itu misalnya tadi kan eh, dari not banyak ini ke ini ya dengan tadi misalnya
dengan apa? Dengan pasien ya, dengan pasien. Ini, ini, ya, tertekan, begitu baru klik. Kita buat begitu. Kalau ke atribut itu bisa pakai ini dan arahkan ke sini. Ya. Sekali lagi klik ini, klik saja gambarnya ini, gambar relasinya ini, misalnya untuk atribut ya, ini sampai mengenai ini, kemudian arahkan ke sini. Semua dibuat seperti itu ya. Ini klik, tahan, bawa ke sini, pas nanti. Nah, tadi apa lagi ya? Saya hapus dulu atribut lain ya. Atribut lain misalnya apa tadi? Tadi dokter dan pasien berelasi juga ya. Tadi namanya, oke, kita kembali ke nama relasi untuk mendaftar ya. Jadi administrator ke pasien itu relasinya mendaftar. Mendaftar ya. Jadi di sini relationship-nya namanya mendaftar. Mendaftar. Sedangkan kalau dokter pasien tadi apa? Memeriksa ya. Jadi kita ambil dulu relasinya ini, tempatkan di sini, kemudian kita ambil tadi apa relasinya? Banyak ya, dari banyak ke satu ya. Ini tadi sepertinya salah mungkin relasi ini. Yang ini ya. Ini, sorry, sorry. Ini, ini, kemudian ya. Begitu juga tadi dokter dengan pasien ya. Tadi itu dia punya relasi memeriksa. Oke. Ini memeriksa. Ya. Kita ambil ini model relasinya dan ke sini. Lagi ini model relasinya sini dengan sini. Ya, tinggal Anda rapikan. Tinggal kita rapikan. Ini belum lengkap ya, nanti tinggal dilengkapi. Enggak, ya, lengkapi atributnya. Tadi kalau dokter dengan administrator apa ya? Lihat di sini memberikan data. Oke, memberikan data. Kita geser dulu, sorry. Kita geser dulu sedikit. Kita relasi memberikan data. Ini memberikan data ya. Itu relasinya banyak ke banyak kali. Ini seperti ini dan ke sini. Nah, ambil lagi satu dari sini ke sini. Ya, oke, ya, silakan dipraktekkan. Ya, dipraktekkan. Jadi ini tugasnya teman-teman mempraktekkan, ya, mempraktekkan gambar ERD. Gambar ERD-nya itu yang untuk kasus kita dulu yang ini dulu, ya, yang kasus ini. Ini ERD, terbangunnya ERD ini ya berdasarkan empat tahapan yang dilakukan tadi. Ya. Tahap satu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti, kemudian menentukan atribut, kemudian mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasinya, ya, dan yang terakhir kita menentukan derajat relasinya. Ya, empat hal ini dilakukan tahapan baru kita
menggambarkan atau kita dapat menggambarkan seperti ini kira-kira dia punya entity relationship diagram. Ya, itu ya teman-teman. Saya kira silakan dibuat dulu, ya, dibuat dulu, dipraktekkan dulu, diinstalasi eh, aplikasinya untuk kemudian mulai-mulai latihan menggambarkan ERD. Ya, oke, demikian dulu untuk video kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.